Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Ibu Dita, Faisal, dan teman-teman sekalian. Uh, Kami membuat video ini bersama Esa Fardan Mustafa dan saya Muhammad Aprianto yang diajarkan oleh Ibu Dita Faisal di kelas public speaking kelas E. Dan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir public speaking, yaitu membuat suatu video dialog bersama teman kelas, membahas tentang penting gak sih vaksin untuk masyarakat ya. Jadi izinkan kami berdua mulai untuk berdialog dalam video ini. Jadi mulai ya Pak. Oke. Sebelumnya Pak, lu mengetahui gak sih vaksin itu? Yang gue tahu nih Pri ya, vaksin itu kan buat nambah imun tubuh kan, maksudnya biar kita juga enggak meminimalisir juga si virus masuk ke dalam tubuh juga. Jadi kayak nggak buat kekebalan sih, cuman lebih ke meminimalisir aja sih, biar kita nggak terlalu cepat gitu loh masuk virusnya ke dalam tubuh. Ya, jadi dengan kita menggunakan vaksin, kita jadi mudah terhindar dari virus mungkin ya, seperti itu. Betul. Gitu ya. Nah, di sini lagi booming banget nih. Di Indonesia lagi booming banget atau viral banget tentang kayak ini sih vaksin itu buat gitu. Dan kemarin juga kita dikasih di seluruh Indonesia bahwa di tantangan tuh Jokowi Widodo adalah salah satu orang pertama yang disuntik vaksin dan dipertontonkan secara live di seluruh Indonesia. Nah, jadi gue pengen tanya nih, Pak, menurut lu penting gak sih vaksin itu untuk kita nih sebagai masyarakat? Kalau pendapat gue ya tentang vaksin ini tuh, gue sebetulnya setuju aja ya, setuju banget sih ada vaksin ini juga kan. Karena kan juga pasti kan sebelum dikeluarkan vaksin ini itu pasti udah diuji beberapa kali kan, dan diujinya juga sama ahlinya juga pastinya yang pertama. Terus juga dan ini manfaatnya juga untuk tadi menambahkan imun tubuh pada masyarakat semuanya, terus meminimalisir juga virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Karena kan juga kan sekarang kan ya di masa pandemi ini kan pasti kan banyak banget virus yang bakal masuk itu loh ke dalam tubuh kita ya kan, nggak tahu itu virus apa. Terus juga kan vaksin ini juga udah dapat izin juga Pri, yang gue baca itu udah dapat izin dari BPOM. Jadi kan udah terpercaya lah gitu kan. Terus juga walaupun sih ada beberapa efek samping juga ya dari vaksin ini, cuman menurut gue efek sampingnya itu sih nggak terlalu berat ya, maksudnya bagi mungkin kan juga ada kategori-kategori yang boleh vaksin dan nggak boleh kan, yang kayak mempunyai penyakit-penyakit yang agak berat itu setahu gue juga belum bisa divaksin karena takutnya efek sampingnya itu malah lebih parah. Terus juga menurut gue itu efek sampingnya kan nggak terlalu bikin kita gimana gitu ya. Yang gue baca juga tuh yang di Bandung kan udah mulai ya. Yang di Bandung tuh udah mulai juga. Terus yang gue baca itu juga efek sampingnya itu kayak cuma yang ringan itu kayak batuk, terus nyeri otot, ya namanya juga kan disuntik ya, pasti kan agak-agak nyeri-nyeri bengkak, itu mah udah biasa wajar. Terus pegel, demam kayak gitu-gitu. Terus yang beratnya juga kayak diare, terus sakit kepala. Menurut gue juga nggak terlalu memberatkan banget gitu, maksudnya itu penyakit-penyakit yang biasa kita alamin dan bisa sembuh sendirinya gitu loh kalau menurut gue. Dan juga kan vaksin ini kan udah dicoba langsung ya kan dari pemerintah, terus pejabat-pejabat juga kan udah mulai ini kan, jadi menurut gue gak mungkin gak sih kalau vaksin yang dikeluarkan ini berbahaya gitu. Tadinya kan takutnya ada kontranya gitu kan, tapi menurut gue sih gue setuju banget kalau misalkan ada vaksin ini sih. Kalau itu menurut gue ya pendapat gue.
Kalau lo mungkin Pri, gimana Pri? Pendapat lo nih tentang vaksin ini juga? Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya harus ya, memang harus banget kita secara positif. Karena kalau dari pribadi gue sendiri kayak gue capek lah hidup seperti ini yang dimana semuanya tuh punya keterbatasan, bisa ada bisa sosial itu semua dibatasi gitu. Dan seolah-olah kita hidup tuh nggak bebas, padahal kita menjadi manusia itu bebas gitu. Tergantung dari kita yang dilakukan membawa diri kita. Jadi kayak gue ya kayak lah seperti ini, ayo nggak apa-apa kalau ada vaksin yang bisa menyembuhkan kita dan keluar ini adalah maksudnya vaksin ini adalah suatu jalan keluar untuk kita. Iya betul. Ya nggak masalah menurut gue, lagi baik ayo kita laksanakan bareng-bareng gitu supaya kita bisa hidup normal kayak belum adanya Pandemi ini kan. paling seperti itu sih, karena udah capek banget ya apa tuh jadi bareng itu sih Pak. Kalau menurut gue ya. Dan Berarti setuju juga. Gimana tadi Pak? Enggak, maksud gue berarti lo juga setuju gitu kan, ada maksudnya lo pro lah, orang yang pro dalam adanya vaksin ini gitu. Oke. Terus Pri lanjutin. Jadi Ya, mau ngomong apa? kalau tadi sih gue kayak gue pengen nanya aja dulu, lu percaya gak kita pas lu nonton di live pas presiden disuntik itu pertama kali disuntik vaksin itu, menurut lu itu asli atau palsu? Kalau menurut gue, di sini kenapa? Karena di sosial media itu banyak sekali orang yang pro kontra antara percaya dan tidak percaya. Ada yang berasumsi kayak, wah itu mah dikasih cuma air doang gitu, air putih doang gitu, atau obat vitamin apa gitu, itu mah bukan vaksin. Dan ada juga yang bilang kayak, itu bener loh, nggak mungkin seorang Presiden Joko Widodo nomor 1 di Indonesia itu membohongi karena pastinya pemerintah juga kayak gitu dalam menangani hal ini, karena ini masalah yang sangat berat, masalah internasional. Ya seperti itulah. Menurut lo percaya atau enggak ketika jadi kalinya itu benar atau enggak? Kalau gue pribadi ya, maksudnya gue ngelihat juga waktu itu live-nya, menurut gue sih ya asli sih, soalnya kan kalau menurut gue gimana ya, maksudnya nggak mungkin juga kan, bener kata lo tadi ya kan, tadi seorang Presiden Bapak Joko Widodo itu maksudnya bikin yang apa ya, bikin kebohongan gitu kan, kayak iya gimana gitu. Maksudnya kalau menurut gue sih benar, karena juga yang pertama ya, siapa sih yang nggak mau terlepas dari pandemi ini ya kan. Terus dan kalau menurut gue juga sebetulnya emang pasti banget ya, bakal ada orang tuh nyari titik apa ya, nyari kesalahan, ngerti nggak sih? Pasti ada aja orang-orang yang nyari kesalahan, kayak misalkan ya di sosial media emang rame sih, kayak misalkan itu diisi air, itu diisi, ya mungkin gimana ya, orang-orang yang kayak gitu orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin nggak percaya juga adanya virus ini gitu atau gimana. Jadi semuanya juga kayak dilihat tuh kayak pasti dia tuh nyari kesalahan, padahal ya Presiden Joko Widodo juga udah ngasih bukti nih gitu loh. Misalnya kayak biar gimana ya namanya gini, pemerintah biar masyarakatnya ikut untuk vaksin juga gitu ya, pasti kan harus orang yang ininya dulu kan, ketuanya dulu lah gitu ya kan. Ya maksudnya dari presidennya juga udah mau mulai nih ngajak, maksudnya juga biar bikin percaya juga kayak gitu kan, biar masyarakatnya ikut gitu, biar gak ada apa ya, kontra-kontra lagi gitu, misalkan gak percaya lah atau gimana lah gitu. Kalau menurut gue sih itu asli sih, kalau gue pribadi ya. Menurut lo? Ya kalau menurut gue sih asli, sama yang tadi gue bilang kayak pemerintah juga pasti capek lah kayak gini ya. Ini masalah yang berat, nggak cuma masalah yang dimana ini menyangkut nyawa apalagi ya kan. Jadi benar-benar nggak bakal sambil jalan yang main-main gitu.
pasti dia Iya, akan dan resikonya tinggi kan. Kalau ada kebohongan itu resikonya tinggi juga kan. ya banyak lah itu. Jadi sama terakhir nih Pak, aku pengen nanya, saran lu apa untuk pemerintah nih, pemerintah atau kita sebagai masyarakat terhadap vaksin ini? Kayak gini loh, Saran kayak gue nih sebagai pemerintah, kayak oh iya, gue ngasih tak gue saran free ke lu gitu, lu untuk membuat seseorang masyarakat percaya, lu harus lebih open dalam ngasih tahu info-info vaksin, atau misalkan dalam posisi masyarakat kayak ini, kita sebagai masyarakat juga harus membuka mata masyarakat lain untuk percaya, untuk mau divaksin gitu, agar pandemi ini tuh cepat berakhir. Seperti itu sih. kalau gue ya, misalkan gue jadi pemerintah juga, dan gue bakal bener sih gue bakal ngelakuin yang kayak Bapak Presiden Joko Widodo lakuin. Ya gue harus mulai dulu gitu, biar semua masyarakat warga gue tuh ikut gitu, biar percaya nih kalau misalkan gue kan presidennya misalkan ya kan, ya gue mulai duluan biar biar mengajak gitu. Sebetulnya itu juga udah maksudnya apa bikin apa ya, merubah opini publik gitu kan, kayak yang tadinya mungkin gak percaya cuman pas ngelihat oh Pak ini aja udah bilang gini 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 gitu, kayak ya gue percaya gitu. Nggak mungkin juga kan seorang presiden juga membahayakan nyawa orang banyak gitu kan ya kan. Dan terus habis itu juga ini resikonya juga tinggi juga kalau misalkan ada kebohongan-kebohongan yang kayak gimana. Terus saran gue juga buat masyarakat-masyarakat yang masih eh, apa ya, masih kontra lah masih terhadap vaksin ini, maksudnya masih enggak, masih gimana gitu, masih mencari-cari kesalahan gitu-gitu. Udahlah gitu, soalnya juga kita semua capek ya kan, ada di masa kayak gini gitu, semuanya terbatas, terus juga ekonomi ekonomi kita juga semakin parah kan, maksudnya semakin turun, lama-lama turun. Terus juga kalau misalkan emang kita pengen hidup normal lagi kayak sebelum pandemi, kita ikutin aja aturan pemerintah gitu loh. Pasti kan pemerintah udah ngasih yang terbaik ya kan, uh, udah ngasih jalan keluarnya, ada vaksin gitu, biar kita bisa hidup normal lagi kayak kemarin-kemarin, terus bisa orang yang bisa bekerja, biar biar lancar juga gitu, nggak ada halangan ya kan, orang yang pada yang mencari uang gitu kan. Terus juga buat yang pengangguran gitu, kalau misalnya kita udah balik ke normal kan, jadi kita bisa mencari-mencari pekerjaan lagi gitu kan, karena kan sekarang juga perusahaan kan juga pasti meminimalisir juga kan karyawannya juga gitu, jadi agak susah gitu kan buat mencari lowongan kerja gitu. Jadi menurut gue mendingan ini kita udah dikasih jalan ya kan, udah enak banget, udah nggak perlu mikirin, maksudnya ya mungkin kita ya lebih mencari tahu lah tentang vaksin ini pasti kan. Tapi menurut gue ikutin aja lah, pemerintah udah ngasih yang terbaik, jadi biar kita juga hidupnya normal lagi gitu. Gitu aja sih saran gue buat yang masih pada ini kontra-kontra pada vaksin ini. Mungkin lo juga ada saran Pri buat yang Ya, lain gitu ya ya. pemikiran kita tuh sama. Hmm. Kalau gue untuk pemerintah untuk lebih open aja, lebih open aja, karena masyarakat tuh ya lebih percaya ketika pemerintah ini open, karena kebanyakan dari dasar atau mereka tuh nggak open, pemerintah tuh nggak terlalu open. Jadi Ya. di Indonesia tuh harus apa tuh kasus atau seperti apa tuh harus lebih open aja kan. Jadi Indonesia ini tuh sadar dan saya, Iya dan benar. tapi ya pastinya mereka harus usahain, lalu harus percaya lah gitu. Nggak mungkin dong pemerintah bohong dulu, nggak mungkin dong pemerintah tuh malah gitu. Soalnya kan itu bapak, soalnya Hmm. bapak ini dia kayak ngebunuh anaknya sendiri gitu. Ya, jadi lo sebagai warga negara atau negara Indonesia yang mempunyai apa namanya, kewajiban untuk memenuhi perintah dari pemerintah,
pemerintah senior Joko Widodo gitu sebagai kita ya dua gitu. Mungkin kita akhirin aja ya Pak video ini. Boleh. Juga dan pembahasan kita juga sudah habis beberapa waktunya. Jadi kita akhirin aja. Terima kasih Arafa waktunya kita bisa ngobrol tentang pentingnya vaksin ini, dan semoga Arafa dan keluarga diberikan selalu, dan teman-teman kalian dan Ibu Dita Faisal yang menonton video ini jadi penyakit virus COVID ini. Nah, pokoknya semua sehat, dan semuanya berakhir cepat selalu, karena kita semua pasti merasakan kehidupan normal seperti dulu lagi. Amin. Oke, kita terima kasih ya Pak. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.